وما إلى جميع شيخنا درجات منه كتمت وفاتهم بضعف حسناتهم يحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil khallaqul jabbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Sayyidul Bashar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengatur dunia sejagat raya ini, yang mau dan memberikan keindahan aturannya kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita bisa beradab dan berakhlak dengan muamalat dan segala hubungan yang kita sambungkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang putus dari Allah, tidak ada yang lepas dari Allah. Semuanya punya urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal di tengah bumi yang diciptakan oleh Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan tidak ada satu makhluk pun kecuali Allah memiliki ketentuan untuk kehidupannya. Ketentuan yang indah, yang para ulama merasakan lezatnya berhubungan sama Allah dengan ketentuan yang Allah tentukan untuk dirinya. Para awliya salihin merasakan kenikmatan belayan rahmat Allah atas ketentuan yang Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan hati kita ini bisa merasakan nikmatnya menyaksikan Allah, nikmatnya diatur oleh Allah, nikmatnya qada dan qadar yang Allah takdirkan kepada hamba-hambanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Iskandari menyambung perkataan mutiaranya dari kitab Hikmah Al-Hikam sampai di perkataan yang ketujuh, la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratik wa ihmadan li nuri sariratik, yang artinya jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu, meskipun telah tertentu atau tiba masanya, supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu atau sirmu. Manusia sebagai hamba tidak mengetahui bilakah Allah akan menurunkan karunia rahmatnya,
sehingga manusia jika melihat tanda-tanda ia menduga, mengira mungkin telah tiba saatnya, padahal bagi Allah belum memenuhi semua syarat yang dikehendakinya. Maka bila tidak terjadi apa yang telah dikira-kira itu, hendaknya tiada ragu terhadap kebenaran janjinya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai janji-janji sama hambanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ingkar dengan semua yang Dia janjikan kepada hamba-hambanya. Apapun yang kita dengar dari janji Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita bertanya-tanya, Allah berjanji in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala kalian berjuang di jalannya Allah, maka Allah berjanji akan menolong kalian. Allah pasti akan menolong hamba-hamba yang berjuang di jalan Allah. Akan tetapi kita dengarkan seperti yang kita dengarkan di minggu kemarin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berjuang di jalan Allah, meninggal dibunuh. Sayyidina Husain meninggal dibunuh. Sayyidina Uthman meninggal dibunuh. Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dibunuh. Bagaimana dengan janjinya Allah untuk menolong? Apakah kita tidak melihat bagaimana seorang dokter yang menolong? Mereka menolong dengan mengeluarkan penyakit itu, memakai pedang, mengeluarkan darah. Pertolongan yang dikeluarkan oleh dokter itu yang diketahui oleh dokter. Sehingga setelah adanya pertumpahan darah, keluarnya darah dan lain-lainnya, pertolongan itu selesai dan orang itu menjadi sehat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya ini dengan memberikan kedudukan yang sangat tinggi, di mana kedudukan yang sangat tinggi ini tidak bisa didapatkan begitu saja. Man yujahid yushahid, dibilang barang siapa berjuang dia akan menyaksikan. Perjuangan inilah pengorbanan nyawa yang dikorbankan oleh para sahabat menjadikan kedudukan mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kematian yang mereka alami, pengorbanan yang mereka alami bukan kehinaan, tapi kemuliaan kedudukan mereka di sisi Allah. Karena ada kedudukan tidak bisa didapatkan dengan tertawa, tidak bisa didapatkan dengan berleha-leha, tapi dengan pengorbanan yang sangat tinggi, dengan ketabahan, dengan kesabaran, dengan adanya pertumpahan darah, jadilah kedudukan sahabat ini di sisi Allah tinggi sekali. Janjinya Allah tidak pernah ingkar. Jadi ketika ada sesuatu yang kita lihat bagaimana Allah sudah menjanjikan ini tapi Allah tidak lakukan, hati-hati. Ini kalimat, ini sangkaan, ini keraguan menjadikan pandangan mata hati kita salah. Akhirnya kalau pandangan mata hati atau basirah, di mana mata hati ini tempatnya hidayat, kalau sudah rusak tempat ini, hidayat susah mau didapatkan. Mau dapat hidayah susah. Kalau tempat ini sudah rusak, mau mendapatkan kebaikan susah, melihat kebaikan susah,
mendapatkan signal kebaikan susah, dikarenakan ada tempat berhentinya atau berhubungannya hidayat ini rusak. Bilang sabar membawa kebaikan tidak masuk lagi di hatinya. Mau yakin sama Allah tidak masuk lagi di hatinya. Mau sangka baik tidak masuk lagi di hatinya. Kenapa? Tempatnya sudah rusak. Dikarenakan apa? Ragu saja. Ada keraguan mulai datang kepada jiwa kita. Kita yang bisa bermuhasabah, kita yang bisa mengukur jiwa kita ini. Hati-hati, harus kita perhatikan batin kita. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada hati ini. Apa yang kita miliki? Tanah yang berhektar-hektar, rumah yang mewah, anak yang banyak, harta yang banyak. Coba kita lihat apa yang paling mulia yang kita miliki. Kalau kita perhatikan dan perhatikan, bukan kendaraan kita, bukan istri kita yang cantik, bukan harta kita, akan tetapi barang yang paling mahal yang kita miliki. Kita lihat di dalam kita ini ada hati yang bisa merasa, ada hati yang bisa peka, ada hati inilah. Hati inilah tempat Allah melihat. Hati inilah tempat Allah berhubungan. Cuma dengan hati manusia bisa merasakan keberadaannya Allah. Cuma dengan hati ini manusia bisa merasakan pertolongan Allah. Cuma dengan hati ini manusia bisa hidup dengan keberanian, dengan himmah, dengan kemauan. Dari hati keluarnya. Kalau tempat hati ini rusak, ya Allah. Kalau mobil kita rusak, kita cepat-cepat benerin. Kalau rumah kamar mandi kita rusak, kita tidak bisa wudu, tidak bisa mandi. Cepat-cepat kita bagaimana hari ini pun baik itu kamar mandi. Kalau tidak kita tidak bisa bersih-bersih. Tidak bisa pakai. Memiliki badan yang wangi untuk membersihkan badan tersebut butuh kamar mandi. Nah, tempat berhubungan dengan yang bersih, hidayah, iman, tempatnya ini namanya hati. Ini yang paling mahal kita punya. Barang yang paling mahal ini harus kita jaga benar. Lebih daripada membersihkan rumah kita. Setiap pagi kita bersihkan rumah. Setiap pagi kita sapu rumah. Ini hati harus kita bersihkan. Bersihkan dari bau kekafiran. Bersihkan dari segala sesuatu yang merusak hati kita. Bayangan apapun tidak boleh ada kecuali yang bagus-bagus kita bersihkan. Bersihkan hati ini karena inilah yang paling mahal kita miliki. Tidak ada semahal hati. Coba kita pikirkan, apakah ada yang paling mahal yang kita miliki selain hati kita sendiri? Maka dari itu jagalah hati ini. Jagalah hati. Orang yang hatinya buta, memiliki dunia seisinya pun akan membuat dia risau dan ketakutan dan kebingungan. Tapi hati manusia yang bersih, dia tidak memiliki apa-apa, tapi dunia ini milik mereka. Dunia ini Allah berikan di pandangan mata mereka kecil seperti harganya semut, tidak ada harga. Karena hati mereka sudah bagus. Nah, supaya hati ini bagus, Al-Imam Ahmad ibn Athaillah katakan, jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu. Meskipun telah tertentu atau tiba masanya sudah waktunya mesti ada ini, Bib. Mestinya Allah menolong. Kita sudah azan di masjid, kita sudah nyapui masjid, kita sudah mewakafkan diri kita untuk berjuang demi rumahnya Allah. Tapi subhanallah, pertolongan belum datang juga.
Nunggu, ya Allah ini sudah waktunya ada pertolongan, kenapa tidak ada? Kita sudah benar-benar menolong saudara kita. Barang siapa yang berbuat baik pasti Allah balas kebaikan. Kenapa belum ada juga ini muncul kebaikan dan balasan Allah tersebut? Nah, keraguan bahwa Allah tidak membalas kita atas janji-janji Allah yang telah janjikan di Al-Quran, ini akan menjadikan mata hati kita rusak. Kalau mata hati kita rusak, namanya tempat menampung hidayah tidak ada. Atau memadamkan nur cahaya hatimu. Mata hati rusak. Oh, mata hati bagus, tapi cahayanya yang tidak bagus, tidak bisa lihat juga. Kayak mata kita, bagus mata kita, tapi lampunya mati, rusak, tidak bisa melihat juga. Mau menyaksikan Allah butuh dengan cahaya, sehingga kita bisa merasakan Allah melihat kita dan kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Mau musyahadah butuh dengan cahaya hati kita ini. Kalau mau menyaksikan, an ta'budullah ka'annaka tarah, engkau beribadat seolah-olah engkau melihat Allah. Kita duduk merasakan melihat Allah, 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 Allah. Para aulia usholihin sampai tengah malam tidak mau tidur supaya merasakan bisa melihat Allah. Baca Allah, 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 Allah. Karena nikmat. Nanti di surga ini kayak orang sholat Jumat. Lihat sholat Jumat, kalau sudah hari Jumat semua orang ngumpul di masjid. Di surga nanti kalau sudah harinya ada yang seminggu sekali Allah izinkan melihat Allah. Semua tidak ada kosong manusia di istananya mereka. Semuanya melihat Allah semuanya. Nikmat yang paling tinggi. Ada yang setiap hari melihat Allah. Kosong itu surga, semuanya melihat kenikmatan yang paling besar nanti di surga, melihat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah terhayalkan di akal mereka. Bahkan mereka pun tidak pernah memikirkan keindahan yang dahsyat itu. Tidak pernah seperti yang mereka hayalkan. Sepertinya terus mereka melihat kebesaran yang tidak pernah terhayalkan di zatullah dan sifatnya Allah jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatu. Nah, hati-hati. Orang yang mengenal Allah, orang yang menjadikan dunia ini tempat menghambakan diri kepada Allah, beda ya. Ada orang hidup di dunia ini jadi hambanya Allah. Dia pikirkan ini, hatinya rusak atau tidak. Tempat hidayah ini, sehingga orang ada ceramah, ada ilmu, ada Al-Quran kita dengar, kita rasakan. Kita bisa memahaminya, menikmatinya karena tempat hidayat kita ini tidak rusak. Oh, kita mendengarkan satu ayat seperti melihat langit dan seisinya. Mendengarkan kebaikan ini, melihat keluasan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Janjinya Allah, ketika datang waktunya tapi tidak ada, jangan kita sangka jahat sama Allah, akan tetapi bersangka baiklah dengan Allah. Allah memiliki cara lain untuk menepati janji tersebut. Nabi Muhammad SAW berjanji, barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah tidak akan merasakan kesusahan. Barang siapa berdoa dengan doa Allahumma aghnina bihalalika an haramik, Allahumma aghnina bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, jadikan kami ya Allah kaya dengan yang halal daripada yang haram, tidak butuh dengan sesuatu yang haram, dan kayakanlah kami ya Allah dengan anugerahmu. Membaca ini hutangnya semuanya dibayar.
subhanallah utang masih ada juga. Baca doa itu 100, 1000 kali masih baca doa itu, tak bisa juga. Janjinya Rasulullah akan orang yang baca ini pasti akan mendapatkan pengabulan hajat. Membaca Waqiah pasti akan dapat kabulan hajat, hidupnya tidak akan susah. Ketika aku dalam keadaan susah, sekarang rizkiku susah, sudah aku baca berapa kali tapi belum terbayar juga, rizki belum terbuka, anakku masih belum kerja juga. Katanya Rasulullah ini yang janji, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang tak pernah berbicara dengan nafsunya kecuali wahyu dari Allah. Ingat, kalau sampai di situ sudah ada bisikan di hati kita, jangan ragu. Kalau ragu ini tanda ini mata batin kita ini sudah rusak. Gawat kalau hati kita rusak, tempat menampung kebaikan, nur hidayah ini sudah rusak. Kalau tempat ini bagus, nikmat kita mengambil kebaikan, berdatangan kebaikan. Pandangan yang baik, akal yang baik, bayangan yang baik datang. Tapi kalau sudah tempat ini rusak, bayangan yang tidak baik, mimpinya pun tidak baik, sangkaannya pun tidak baik, semua yang tidak baik datang. Setiap hari mimpi buruk, hatta mimpinya jadi tidak baik, karena tempat ini tempat hidayah, menampung kebaikannya sudah rusak. Caranya perbaiki. Jangan sampai ragu, khususnya di masalah kepercayaan, keyakinan. Ketika datang jatuh tempo yang mana kita bilang, kenapa pas berdoa Allah tak kabulkan? Allah bilang yang berdoa kabul, tak kabul ini. Sudah waktunya sudah ditentukan. Kenapa Rasulullah bilang baca Waqiah tidak akan mendapatkan rezeki tapi tidak dapat? Langsung kita memberikan udzur. Oh mungkin gara-gara ini. Oh mungkin ini. Allah mungkin membalasnya bukan dengan cara ini. Karena Allah mempunyai banyak cara digantikan hajat kita dengan hajat yang lain dikabulkan. Seperti yang kita dengarkan di minggu kemarin. Allah SWT kadang-kadang mengabulkan doa kita. Kalau tidak pantas, ini akan merusak kita, Allah tidak akan kabulkan. Allah gantikan hajat yang lain dikabulkan. Atau ampunan dosa atau kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnuz zari'un. Apakah kalian tidak melihat kalian bercocok tanam? Apakah kalian yang menumbuhkan pohon itu atau kami? Allah yang menumbuhkan pepohonan. Nah, kita sudah nanam, melihat, oh ini pohon sebelah sudah besar. Kenapa pohon saya belum baru muncul sedikit aja? Kita paksa pakai tangan kita. Mestinya sudah tumbuh besar, hancur pohonnya akhirnya. Kita paksa, kita keluarkan pohon itu pakai tangan kita. Hancurlah pohon gara-gara kita ikut-ikutan. Kita dengan maunya kita, nah ini sudah besar, yang di sebelah sudah besar, di sini sudah besar. Pohon saya kok belum tumbuh besar, masih kecil. Tumbuh. Ada waktunya. Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang lain sudah jatuh tempo, kita Allah berikan yang terbaik. Berkata para ulama ketika dakwah mereka, bagaimana keadaan dakwah? Mereka menjawab, darainal hubaibat wa 'alallahin nabat. Kami sudah taruh benih-benih. Benih-benihnya sudah kami taruh, urusan tumbuhnya Allah mau numbuhkan yang mana dulu, ini dulukah yang tumbuh? Semuanya dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau perkataan para wali Allah bilang, terkadang mereka mempunyai ilmu kasyaf. Ditanya, ya Habib, fulan ini hilang. Bagaimana anak saya ini kok belum datang juga? Insya Allah besok datang. Subhanallah, tak datang. Ini Habib memang mempunyai firasah. Rasulullah bersabda, ittaqu firasatil mu'min fa innahum yanzur binurillah. Hati-hatilah kalian dengan firasatnya orang mukmin, karena mereka bisa memandang dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tidak percaya sama guru kita, ragu.
semestinya kita buat uzur. Sama orang muslim biasa saja kita tuh buat 70 uzur, tambah lagi guru kita, tambah lagi Nabi Muhammad, tambah lagi Allah Subhanahu wa taala. Ragu saja sudah sakit namanya. Kalau sudah ada keraguan, ada penyakit itu datang. Penyakit apa? Rusak tempat mata batin kita. Batin kita sudah rusak kalau sudah ragu. Tidak ada jalan kecuali beradab. Kita menunggu, beradab dengan Allah, beradab dengan Rasulullah, beradab dengan guru-guru kita. Karena ada satu tulisan namanya tulisan mahu dan itsbat. Seperti buku yang tertulis mahu yang dihapus oleh Allah dan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah ada menghapus sebagian buku dan Allah ada menuliskan, menetapkan hukum tersebut, dan ummul kitab, tulisan yang memang abadi yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, itu ada di tangan Allah. Ada yang Allah yuthbit. Ketika takdir ini Allah turunkan dengan muallaq, jikalau dia berbuat ini dia dapatkan ini. Jikalau dia berbuat ini baru berubahlah bala ini menjadi nikmat. Ini dipegang oleh malaikat, tapi ummul kitab ada sama Allah. Wa indahu ummul kitab, ada di sisi Allah ummul kitab. Nah, terkadang para aulia ini memandang sesuatu tersebut dan tidak menjelaskan takliknya, ikatan takdir tersebut. Karena terkadang tertutupnya ikatan tersebut ketika dia melihat, atau dia lihat orang tuanya ini seperti yang saya contohkan tadi tidak sanggup mengamalkan taklik tersebut. Jadi ketika dia melihat bahwasanya besok akan pulang, ketika melihat ada syaratnya, dengan syarat mengamalkan suratul ikhlas 1000 kali, atau bersedekah, atau berbuat apa, akan baliklah anak tersebut. Takdir itu sudah ada tulisannya begitu. Sehingga si guru tadi menyampaikan dengan penyampaian tersebut. Terjadi sesuatu ini di zaman Al-Habib Alwi Al-Hashimi. Ada satu orang bilang, ya Habib Alwi, tolong doakan anak saya. Dia bilang, Habib Alwi bilang, udah anakmu panjang umur, sehat, jangan takut. Engkau yang jamin, ulas, anakmu pasti panjang umur, tak taunya besok meninggal. Pas ketika orang menjenguk kematian dari atas pintu, dari atas jendela, si ibu bilang, ya Habib Alwi, aib alaik, aib bagimu. Kau bilang anakku dah mati, sekarang lihat meninggal. Mana engkau bilang bahwa engkau menjamin anakku akan sehat? Dibilang Habib Alwi Al-Hashimi menjawab, sesungguhnya anakmu yang mau cepat-cepat, dibilang. Tapi sekarang dia akan bangun. Dibangunkan sama Habib Alwi Al-Hashimi, hidup kembali. Ada gosidahnya, idza hammalahum haidut thaqil istakhaffu. Satu orang langsung membuat syair memuji Habib Alwi Al-Hashimi ini, kalau ada sesuatu yang berat kita hadirkan di hadapan para nabi, para auliya sholihin, meminta mereka mendoakan kita, akan ringan yang berat tersebut. Idza hadaral amwat bainahum biidznillah ahyuh. Sesungguhnya kalau dihadapkan orang yang mati hati atau mati badan mereka dengan izin Allah izinkan untuk menghidupkan yang mati tersebut. Al-Aulia ada di Al-Quran, diceritakan ceritanya para wali. Luqman Hakim itu wali Allah, Ashabul Kahfi itu wali Allah. Banyak cerita-cerita wali yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, menandakan yang tak percaya sama wali, tak percaya sama Al-Quran. Sudah tak percaya lagi sama Al-Quran, bukan muslim namanya. Al-awliya mawjudun, orang wali Allah ini ada mereka dan hidup. Kalau tidak ada mereka, dunia ini akan goncang. Tak mungkin dikosongkan dunia ini daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ragunya kita dengan kewalian, ragunya kita dengan karomah perkataan para wali Allah, ragunya kita dengan perkataan Nabi Muhammad dan firman-Nya, janjinya Allah, ini akan menjadikan
tempat hidayah ini rusak. Sudah ilmu jadi perdebatan, ilmu dijadi tempat untuk menyalahkan orang dan menghina orang. Ilmu hilang cahaya, karena cahaya hidayah ini akan nyambung di hati manusia yang tempatnya bagus, basirah, pandangan basirahnya baik. Siapa mereka? Mereka yang tidak ragu dengan Allah dan Rasulnya dan Nabi Muhammad SAW. Ini bulan-bulan Safar. Orang bilang bulan sial, bulan sial. Ini bukan bulan sial. Ini bulan Allah turunkan tulisan tadi, tulisan dari Ummul Kitab kepada malaikat bahwasanya ini balak turun begini, balak selama 1 tahun. Akan bisa dirubah oleh Allah karena masih di situ. Kalau yang di Ummul Kitab, apakah perubahan itu Allah tidak ketahui? Allah ketahui. Karena Ummul Kitab ada di sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengawinkan, menikahkan anaknya Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra di bulan Safar ini. Ini bukan bulan sial. Jangan sampai kita mencaci bulan Safar ini bulan sial. Ini bulan waktu Allah turunkan tulisan saja. Di hari Rebu bulan Safar itu Allah turunkan tulisannya supaya kita banyak berdoa. Para wali Allah bukan menghina bulan Safar, mereka menjadikan bulan ini banyak berdoa, meminta kepada Allah untuk diangkat bala. Hari Kamis Allah angkat amal kita. Rasulullah berpuasa hari Kamis. Ya Rasulullah, kenapa puasa hari Kamis? Ini hari Allah angkat amal semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari dunia ini. Diperlihatkan, ini amalannya ini selama 1 minggu. Maka aku pengen amalku diangkat di dalam keadaan aku puasa. Begitu juga Allah turunkan tulisan bala pada hari. Jadi tidak ada yang sial. La safara, Rasulullah bilang. Tidak ada yang mengatakan Safar itu bulan sial. Yang mengatakan ini adalah orang-orang jahiliyah. Umat Nabi Muhammad tidak ada. Umat Nabi Muhammad tahu ini tempat turunnya tulisan dari Ummul Kitab tersebut. Jangan sampai ada umat Nabi Muhammad menghina bulan Safar ya. Bukan golongan umat Nabi Muhammad yang menghina bulan Safar atau mengatakan Safar ini bulan sial. Nabi Muhammad menikahkan anak yang paling dia cintai di bulan Safar ini. Sahibul Kitab menyambung sebagaimana yang terjadi dalam Sulhul Hudaybiyah. Nah, Hudaybiyah dulu, Sulhul Hudaybiyah, sahabat ini merindukan pulang ke Mekah, kembali ke Mekah. Tahun ke-6 dari hijrahnya Rasulullah, sudah 6 tahun tak pernah melihat Mekah. Padahal mereka orang Mekah. Yang orang Madinah juga pengen melihat Ka'bah. Sudah lama tak melihat Ka'bah. Ketika Rasulullah SAW menceritakan impiannya kepada sahabat, Rasulullah ceritakan, aku pengen tahun ini berangkat umrah. Sehingga mereka mengira bahwa pada tahun itu mereka akan dapat masuk Mekah dan melaksanakan ibadah umrah dengan aman sejahtera. Yaitu mimpi Nabi Muhammad SAW tersebut dalam surat Al-Fath ayat 27. Impian Nabi itu ada disebutkan di surat Al-Fath ayat 27. Sehingga ketika gagal tujuan umrah karena ditolak oleh bangsa Quraisy dan terjadi penandatanganan perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Sulh itu artinya damai. Hudaybiyah nama tempat perdamaian yang dibuat di tempat Hudaybiyah 22 kilo dari Mekah, yang oleh Umar dan sahabat lainnya dianggap sangat mengecewakan. Maka ketika Umar radhiyallahu anhu memajukan beberapa pertanyaan, dijawab oleh Nabi SAW, aku hamba Allah dan utusannya, dan Allah tidak akan mengabaikan aku. Firman Allah, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Dalam menghadapi ujian Allah, sehingga Rasulullah
dan para sahabat yang percaya kepadanya sama-sama berkata, bilakah tibanya bantuan pertolongan Allah? Ketika ditanyakan itu, mereka langsung mengatakan, ingatlah sesungguhnya bantuan pertolongan Allah telah hampir tiba. Sempat kecewa ya Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, sampai dalam perjanjian itu Rasulullah menyebutkan, tulis nama Muhammad utusan Allah. Suhail bilang, kami tidak percaya engkau utusan Allah, tulis namamu saja. Marah para sahabat yang lain, sudah Rasulullah kita perang, ini kan agama yang benar, agama yang hak, kenapa kita mundur? Kalau mereka larang kita umrah, kita perang saja. Ternyata Rasulullah, janjinya Rasulullah, impian Rasulullah yang Rasulullah bilang kita akan berangkat tahun ini. Tak taunya tidak jadi janji tersebut, menjadikan buah hikmah yang besar. Di tahun depannya mereka sendiri yang ingkar dengan janji. Bani Bakar telah membunuh dari kaum Khuza'ah, di mana perjanjian ini sekutunya Islam semuanya. Mereka membunuh kaum Khuza'ah. Dari situ pecahlah perjanjian. Langsung Rasulullah komandokan 10.000 pasukan. Tidak usah pakai senjata. Rasulullah bilang, kita datang ke Mekah. Ketika datang ke Mekah, ketakutan semuanya. Abu Sufyan mendengar bahwa Muhammad dengan pasukannya mau datang ke Mekah. Orang-orang Mekah ketakutan. Mereka datang sebelum Abu Sufyan masuk Islam, datang kepada Rasulullah supaya kita buat perjanjian lagi. Rasulullah bilang, tidak, kami akan ke Mekah umroh, kami akan pergi haji. Pergilah haji, disangka bawa pedang, bawa apa-apa, tidak ada yang bawa pedang. Datang mereka ketakutan sendiri, akhirnya dijatuhkanlah berhala-berhala. Menang tanpa perang. Sebagai riwayatan ada korban cuma 12 orang saja meninggal. Kalau model kemarin mereka berkeras, banyak korban. Keluarga-keluarga sahabat yang ada di Mekah jadi meninggal dunia mungkin banyak. Ternyata waktu yang Rasulullah undurkan ini ada kebaikannya untuk umat Islam. Inilah janji Allah. Allah akan memberikan pilihan yang Dia ingini, bukan pilihan yang kita inginkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ketika terjadi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali orang-orang munafikin mengatakan, ma wa'adallahu wa rasul illa ghurura. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul kalian ini semuanya tipu daya. Semuanya tipu daya, tidak ada yang benar. Kenapa kalian percayai? Rasulullah janjikan kita akan memenangi peperangan ini, kita akan masuk ke Ka'bah. Semuanya itu tipu daya. Tapi orang-orang mukminin, mereka ketika ditanyakan kapan pertolongan Allah, ala inna nasrullah qarib, tidak pernah ragu mereka. Mereka tetap memastikan bahwa pertolongan Allah di waktu dekat akan datang. Tetap mereka memastikan bahwa Allah tidak akan ingkar dengan janjinya, Rasulullah tidak akan ingkar dengan janjinya. Begitu juga yang berguru, mereka semuanya memegang apa yang diperkatakan oleh guru-guru mereka yang sudah mencapai kedudukan mursyid dan murabbi tersebut. Dulu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dia adalah seorang guru besar. Muridnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang kita dengar Rautib Al-Haddad itu muridnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Muridnya lagi Syekh Ali Baras, seorang pembantu yang tidak bisa apa-apa dulunya, tapi baru belajar sebentar langsung alim, dapat ilmu laduni. Dibilang, ya Habib Umar, kenapa engkau tidak pandang semua muridmu seperti aku ini? Sekali kau lihat langsung alim, tidak perlu belajar lagi. Sampai sekarang kita bisa lihat keturunannya Syekh Ali Baras ini. Rumahnya ada di negeri Hadramut sana, dan sejarahnya terkenal. Seorang pembantu yang tiba-tiba jadi alim. Ditanyakan kenapa, dia bilang, Habib Umar bilang, bukan aku tidak mau. Dia bilang, kalau hati muridku memandang aku seperti engkau semuanya ya Ali, mereka akan dapatkan itu. Tapi mata hati mereka tidak seperti engkau. Nah, kalau sudah hati kita yang seperti dikatakan oleh sahibul kitab,
Orang yang ragu tersebut tanda bahwasanya mata hati mereka sudah rusak, atau cahaya hatinya itu sudah terpadamkan. Cahayanya sudah tidak ada. Tidak bisa lihat lagi kalau sudah tidak ada cahaya. Matanya terbuka tapi tidak bisa melihat, tidak bisa menyaksikan, tidak bisa mendapatkan. Orang yang tidak bisa menyaksikan bagaimana bisa mendapatkan? Karena ala qadril mashhad tahsulul madad, dibilang tergantung penyaksian kita dapatkan. Penyaksian kita besar, dapatnya besar. Penyaksian kita tambah besar lagi. Orang dulu baca bismillahirrahmanirrahim, jadi segala-galanya. Jadi obat dengan bismillah karena penyaksiannya besar. Orang dulu makai siwak saja, sahabat dulu perang mereka makai siwak, ketakutan musuh. Dibilang sahabat Rasulullah ini dahsyat, hatta kayu dimakannya, ketakutan musuh lari, tidak jadi perang, mereka menguasai satu kota. Satu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Karena penyaksian mereka mengikuti jejak Rasulullah ini besar, dapatkan yang besar lainnya, dapatkan karomahnya, dapatkan kelebihannya. Bagaimana bisa mendapatkan penyaksian yang besar? Berdoa bisa menyaksikan bahwa dengan doa ini ada keramat. Penyaksiannya besar. Dengan penyaksian itulah kita akan dapatkan manfaat. Kalau misalnya mata cahaya untuk menyaksikan tersebut mati, tidak bisa kita nyaksikan, gelap aja yang kita saksikan. Hatinya bagus, tapi penyaksiannya tidak ada cahayanya, tidak bisa kita lihat, yang ada kegelapan. Semua bentuk ibadah, semua nur hidayah, semua petunjuk, semua ilmu yang kita dapatkan tidak ada penyaksiannya. Nah, tidak ada yang kita saksikan. Tapi kalau sudah ada penyaksiannya, ilmu ini menjadikan kita di sampingnya Allah. Ya Allah, fulan sudah bersama Allah hidupnya. Ilmunya, dengarkan, belajar ilmu, karena mata hatinya bagus, cahayanya hidup, ada cahaya di hati yang hidup, dapatkan ilmu, langsung berdampingan dengan Nabi Muhammad ibn Abdullah, melihat dunia ini kecil, bayangan dunia hilang di matanya. Orang ngomong tadi dia berbicara dengan si fulan masalah dunia, masalah ini, hilang sudah di batin dan di akalnya. Yang ada cahaya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas kasurnya yang dia pegang tasbih, berzikir kepada Allah, lupa dengan urusan dunia. Ada orang sampai tidur masih kesusahan. Yang diomongin tadi apa ya maksudnya? Apa ini? Apa ini? Kenapa fulan tadi memuji si fulan? Kenapa aku tidak diomongkan? Kenapa dia nyinggung aku? Bingung. Dari hari ke hari yang dia urus itu. Hamba Allah tidak ada lagi. Allah tidak ada lagi. Mimpinya mimpi buruk. Mimpinya dengan kecurigaan, dengan penyakit, dengan tidak tahu. Mimpinya aja kotor. Orang ahli nur mimpinya bahagia, mimpinya Rasulullah, mimpinya rahmat Allah, mimpinya isyarah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah bersihkan kita semuanya. Ini hati yang mahal ini, hati kita mengkilap seperti mobil yang mewah, seperti kaca yang mewah yang bagus, mengkilap bersih supaya bisa menyaksikan Allah. Barang yang paling mulia cuma ini. Kalau hati pun rusak, ya Allah, apa lagi yang kita punya? Hati pun kita tidak punya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mari kita di akhir majlis ini bersama-sama kita memperbaharui keyakinan kita. Karena kalau kita ragu saja sama Allah, ragu dengan Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah dan janji-janjinya Allah, kita tidak bisa sangka baik sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan memberikan memiliki adab berhubungan sama Allah atas segala ketentuan yang Allah SWT tentukan kepada kehidupan kita. Hati kita akan rusak. Kalau rusak, rusaklah segala-galanya. Na'udzubillah min dzalik. Perbaharuilah kepercayaan kita sehingga benar-benar bersih cahaya hati kita. Ada kebersihan dari la ilaha illallah ini yang membersihkan segala karat kotoran yang membuat pikiran kita tidak baik, mimpi kita tidak baik, kehidupan kita nur, tidak bisa menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
inna li qalbin sada wa jala'uha dzikrullah. Sesungguhnya hati itu akan berkarat, dan cara supaya hati ini mengkilap dan hilang karatnya tersebut dengan menyebut-nyebut nama Allah. Qala Rasulullah SAW, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Mari bersama-sama cabut segala kekufuran, bau-bau keraguan di hati kita, cabut, kita buang. Itu punyanya syaitan, bukan miliknya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad tidak pernah takut sama bulan. Umat Nabi Muhammad tidak pernah takut sama safar. Umatnya Nabi Muhammad yakin sama Allah, penguasa dunia sejagat raya ini. Tujuannya Allah, harapannya Allah, sandarannya Allah. Qala Rasulullah, jaddidu imanakum. Rasulullah bersabda, perbaharuilah kepercayaan kalian, iman kalian dengan menyebut La ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimatul haq, 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatiha ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.